di Tasikmalaya, tinggal di Tasikmalaya tapi sama sekali nggak tahu Suryalaya malahan. Safari dakwah ke berbagai dari Jakarta sampai Jawa Tengah, Jawa Barat ikut alhamdulillah sampai ke Pekanbaru malah. Mungkin itu salah satu bimbingan beliau yang membuat saya yakin gitu. Man. Siap. Aduh, aneh manggil ente Man aja nggak apa, nama kan Isman nih ya. Iya. Nah, karena itu udah kayak adik bagi aneh Man gitu kan. Udah lama ya kita kenal ya, dari tahun berapa Man? Masih ingat nggak Man? Kenal itu di 2017-an. 2017. Itu pertama kali ente ke Jakarta atau gimana 2017 tuh? Dulu itu sempet Pak Idan itu ini di kantor Radix namanya. Oh Radix. Iya, terlibat di Radix. Ente manggil aneh Pak, aneh jadi kelihatan tua nih. Gak apa-apa. Jadi Isman ini memang lahir dan besar di Tasik ya? Tasiknya di daerah mana itu Isman? Di kabupatennya itu daerah ada namanya Kampung Cibalong. Kampung Cibalong itu berarti bukan Tasik kota, itu kabupaten ya? Kabupaten. Itu kalau perjalanan dari Suryalaya ke Cibalong itu kurang lebih 1,5 jam, dan dari Cibalong ke Pamijahan itu 1,5 jam juga. Oh, jadi tengah-tengah. Iya, betul. Pertengahan antara Suryalaya sampai Pamijahan. Betul. Berarti lahir sekolah di Cibalong. Di Kampung Cibalong itu. Apa sih arti Cibalong Man? Cibalong. Untuk filosofi nama kampungnya nggak tahu tuh. Tahunya Cibalong aja. Cibalong gitu. Ya. Enggak, artinya Cibalong itu adalah balong. Ci kan air tuh. Air, balong itu kan ini kan iya, tempat ini ya. Iya. Gitu. Emang banyak balong-balong gitu. Banyak balong-balong. Oh gitu. Di sekitar rumah tuh banyak balong-balong ya. Di sekitar rumah, terus tiap rumah itu hampir pasti punya balong gitu, Pak. Tiap rumah tuh. Oh. Punya kolam ya, punya kolam ikan. Oh balong. Gitu. Berarti itu daerah yang banyak kolam ya. Ini kolam bukan kayak kolam yang lagi rame di medsos ya. Ada kolam, 1 kolam, 2 kolam. Bukan ya. Man, ente berarti dulu ambil madrasah aliyah di sana. SMA atau aliyah waktu itu? SMK malah. Oh, SMK. Ngambil informatika, ada SMK baru lagi kan. Di kampung juga. Di Cibalong. Iya. SD, SMP, SMA itu di Kampung Cibalong. Kampung Cibalong. SMK ngambil jurusan apa gitu Isman? Informatika. Oh, pantesan. Informatika. TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Iya. Pantesan Anda yang lihat wajah ente itu isinya kode-kode itu yang harus dipecahkan dan berhasil dipecahkan oleh istri ente itu, akhirnya nikah ya. Nikah ya, Pak. Alhamdulillah. Berarti ente sampai tahun berapa di Cibalong tuh? Sebelum ke Jakarta Isman? Sebelum ke Jakarta berarti 2000, lulus SMK itu 2012 Pak. Oh. Jadi sempat berhenti dulu 1 tahun di kampung lah sambil nyari. Kalau di kampung itu SMA pendidikan udah tinggi Pak waktu itu 2012, khususnya kampung saya ya Pak. Kampung Cibalong, tapi ada kampungnya lagi Pak, namanya Kampung Pasir Masigit Pak. Kampung apa? Pasir Masigit. Pasir Masigit. Masigit. Iya. Kamu di situnya? Iya, saya di situnya Pak. Oh. Iya. Jadi Kampung Pasir Masigit itu pokoknya di bukan rawa Pak, bukit ya, di bukit. Bukit. Iya. Satu kampung yang ada di bukit gitu Pak. Berapa orang yang bisa sampai SMA di satu kampung di sana? Satu kampung waktu itu 2012 itu di Kampung Pasir Masigitnya itu mungkin ada 10 orang. 10 orang kayaknya udah banyak itu segitu Pak. Oh ya. Jadi pendidikan segitu udah tinggi lah. SMA sudah tinggi ya? SMA udah tinggi itu. Masya Allah. Jadi 2012 lulus 1 tahun lah ini nyari kerja ya Pak. Nyari kerja gitu. Nyari kerja sempat keliling-keliling gitu lah Pak. Sorry sebentar Man, ini menarik. Jadi di Kampung Pasir Masigit itu kan anak-anak mudanya cukup banyak ya. Iya. Maksudnya yang bisa sampai lulus SMA itu 10 pun hitungan 10 sudah banyak. Sudah banyak itu. Memang yang lain itu pada kemana? Ada yang lulus SD itu langsung kerja karena mata pencahariannya itu rata-rata di bordir sama di konveksi jahitas tapi di luar kota. Jadi lulus SD tuh langsung mereka itu ke kota, ke Bandung, keluar kota ya. Di Bandung rata-rata mata pencahariannya. Di Bandung ada yang di kampung jadi buruh ya. Jadi buruh gitu. Apa sebab mereka itu ya? Apa tidak
tidak mau melanjutkan ke jenjang lebih tinggi ya SMP, SMA. Problemnya apa kira-kira Isman? Ekonomi kali lebih ke sana. Ekonomi. Faktor ekonomi. Kebanyakan faktor ekonomi sama jadi lulus SD mungkin udah dibawa udah tertarik sama uang gitu, Pak. Oh gitu. Jadi meskipun sekolah itu katakan kalau sekolah negeri itu kan minim biaya walaupun sebenarnya nggak ada biaya ya. Betul. Tetapi karena kebutuhan keluarga, kebutuhan ekonomi, Betul. dan orang tuanya atau mungkin dianya juga sudah kenal uang. Udahlah lulus SD juga ujung-ujung kita SMP SMA juga nyari uang kan gitu. Betul. Mereka baru hijrah ke Bandung kerja di konveksi gitu ya. Gitu lah. Waduh, jadi ini emang menarik juga nih Betul. tidak jauh dari kota besar itu ya, Kak. kejadian-kejadian seperti ini masih banyak. Berarti bahwa tuntutan ekonomi itu menjadi prioritas dibanding untuk menyolokkan anak ke jenjang yang lebih tinggi. Betul, ya. Pak. Isman sampai kenapa habis SD Isman nggak ikut teman-teman yang lain untuk ke Bandung cari kerja? Malah lanjut SMP sampai SMA. Iya. SMK sorry. Kebetulan keluarga itu sudah turun temurun kakak, bapak ya, bapak juga kebetulan konveksi di Bandung, Pak. Jahit di konveksitas lah gitu. Masih ya? Jadi ya masih sampai sekarang. Terus sempat ikut-ikutan juga ke sana, Pak, ke Bandung. Isman. Iya, betul, Pak. Cuma mungkin nggak sampai yang sempat belajar jahit ini itu di konveksi Bandung itu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ke Jakarta karena ada salah satu paman di daerah Jakarta Barat itu supir Metro Mini gitu. Supir Metro Mini. Nah, betul, begitu, Pak. Sorry. Isman ke Bandungnya bantu bapak itu setelah lulus SMA. Setelah lulus. Tapi setelah lulus SD sampai lulus SMP emang minat untuk belajar tinggi atau enggak? Kan teman-teman banyak yang hijrah. Masih sama. Jadi MTS itu SMP ya, tingkat SMP sama SMA itu kebetulan saya mondok di Kampung Cibalong itu, di Kampung Cibalong. Jadi dari Kampung Pasir Masjid itu cuma 5 menit lah ke Kampung Cibalong. Masih dekat juga, pondok dekat kampung lah gitu. Pasanawiyah ya? Iya, Pasanawiyah. Mondok di sana 3 tahun. 3 tahun. Habis itu lepas lanjut SMK. Oh, pas SMK. Jadi lulus SMK, lulus juga pondok gitu, Pak. Oh, sampai SMK itu berarti 6 tahun. 3 tahun. Jadi 3 masuknya tahun. bukan pas SMP, masuknya pas SMK. Masuk pas SMK. Ya, di pondok itu ambil jurusan TKJ. Teknik komputer. Teknik komputer jaringan. Gitu. Pertama kali ke Jakarta tahun berapa, Isman? Ke Jakarta itu 2000 berapa ya? Berarti pas MTS 2009-an, Pak. 2009 waktu itu ada apa? Karena ada paman itu ya, iya betul. Yang bawa metro. Iya, yang di Jakarta Barat. 2009. 2009 sama ini. 2008 juga karena ada saudara yang tinggal di Ciputat tuh, Pak. Di Ciputat itu ada mungkin teman-teman Ikhwan banyak yang kenal Ibu Ati. Iya. Ibu Ati. Isman manggil Bi Ati. Bi Ati. Saya manggil Mbak Ati dan Mbak Ati lagi ini nih, lagi haji. Alhamdulillah. Jadi Isman tahun 2009 itu ke Jakarta Barat karena ada paman. Yang bawa metro. Iya, ngikut-ngikut lah gitu. Ini sekarang metro udah nggak ada sebenarnya. Udah nggak ada. Dulu metro andalan kita tuh. Betul. Mahasiswa. Apalagi ini Pak Hendra. Mahasiswa bayar 100 deh. Nah, berarti itu hanya silaturahim aja, maksudnya hanya kunjungin. Biasanya kalau libur kan 2 minggu ya, Pak. Nah, biasanya 2 minggu itu manfaatin mainlah ke sana gitu. Jadi kernet atau gimana? Enggak iya, ya? betul, ikut-ikut lah. Jangan gitu. masih bocah. 2009 tuh umur berapa? SMP kelas 3 lah. Ikut jadi kernet pernah, Man? Iya, ikut. Aman, tapi kebanyakan yang duduknya lah. Kernet duduk di samping ini ya? Iya, betul. Di samping supir, di sampingnya. Aneh baru tahu nih, Bro. Jadi dia pernah jadi kernet deh, bocah-bocah. Gitu, pemirsa. Apa yang menarik dari kernet tuh, Man? Karena awal-awal cuma menikmati ibu kota aja, jalan-jalannya aja. Senang ya. Tiap sore, pagi berangkat, wah gesek-gesekan di dalam gitu, Pak. Saking penuhnya tuh. Waduh, gitu. Jakarta nih gitu. Nah, sampai titik Isman tadi sampaikan 2017 lah mulai 2014 mulai lulus ke Jakarta lebih lama karena sudah lulus SMK. Betul. Yang ngajak itu siapa waktu itu, Isman? Waktu itu yang ngajak Bi Ati itu. Oke, Bi Ati. Apa dulu ininya, Isman? Jadi dulu itu mungkin di keluarga itu mungkin Bi Ati juga udah ngelihat nih. Oh,
ini semangat belajarnya mungkin masih ada nih gitu. Oh. Akhirnya ditawarin by phone ya Pak, ditelepon lah, Pan masih ada minat nggak sekolah? Kalau masih minat, ada nih lembaga yang sering beasiswa betul gitu Pak. Ada beasiswa nih, ada kiai di Jakarta yang sering iniin gitu, begitu Pak. Awalnya. Oh, Biati melihat Isman bukan beda maksudnya tidak seperti teman-teman lainnya begitu lulus SD atau SMP pada kerja, ini Betul, masih terus mau belajar sampai SMK. Iya, betul, ditawarin Pak. Biati untuk dapetin beasiswa. Iya. Kiai itu siapa Isman? Pak Kiai Wahyudin. Oh, aneh alhamdulillah. kenal juga itu Iya. Pak Wahyudin. Itu 2014 ya? 2014 Iya, alhamdulillah. iya, paham. Jadi waktu itu dibawa langsung pas acara manakib tuh di TKN Center Itu pertama kali kenal Pertama manakib. kali. Sebelumnya pernah dengar istilah manakib? di Tasikmalaya, tinggal di Tasikmalaya tapi sama sekali nggak tahu Suryalaya malahan. Oh, Nggak tahu gitu. manakib, nggak tahu Suryalaya, tahu Suryalaya setelah di Rawamangun ini, setelah dibawa sama Mbak Ati ini. Oh gitu. Jadi begitu. Jadi mulai dibawa sama Biati itu pas manakib, masih ingat gak tahun 2014 bulan apa itu? Bulan sekitar bulan Septemberan lah Pak. Bulan September ya. 2014. Karena lulus SMK itu Juni ya, Juli ya. Juni Juli. Akhirnya pertama kali ketemu Kiai Wafi gimana? Apa yang disampaikan beliau tuh akhirnya bisa penjurusan ngambil studi apa, kuliah di mana gitu? Beliau karena beliau langsung ini aja, nggak kenal nggak apa, langsung ditanya sih sebelumnya dari mana, terus perkenalan mungkin ya, pertama ketemu perkenalan terus langsung diarahin, kamu besok tinggal di sini gitu, langsung diarahin, kamu nyari kampus sekolah cari sendiri, nanti biar biar cepet lah, biar jelas ya katanya gitu. Jadi langsung tuh pas perkenalan, nggak lama juga perkenalan karena beliau waktu itu lagi mau safari dakwah ke Pangandaran kalau tidak Oh, salah. ke Pangandaran. Sebenarnya kalau ikut ke Pangandaran bisa sekalian tuh ya. Bisa sekalian. Tapi karena pas udah di Jakarta Betul. Jadi akhirnya ngambil di kampus apa Isman? Ngambil itu kampus di daerah Rawamangun, kampus kecil tapi ada di mana-mana tuh. Apa tuh? Bina Sarana Informatika. Oh, ini sama dengan ini BSI itu. BSI Khalidi. Halidi Imani. Nah, Halidi iya, Imani. mungkin teman-teman di Halidi itu satu-satu linting sama Isman ya yang dapat beasiswa juga ya. Betul, Pak. Mhm. Gitu. Berapa tahun Isman di BSI Man? Kuliah 3 tahun karena 3 tahun. ngambil D3 ya, bukan D3. satu. Nah, ini kan menarik nih. Isman lahir besar di Cibalong, Kabupaten Tasik. Dekat dengan Pontren Suryalaya sejam setengah, tapi belum pernah dengar Pontren Suryalaya. Betul. Belum telah dengar istilah manakib. Begitu tahu ketika di Jakarta diajak Biati tahun 2014 gitu ya. 2014 ya. Ikut manakib. Ikut manakib. Apakah waktu itu langsung talkin atau gimana Isman? Waktu itu langsung talkin, cuma yang isi manakibnya karena di TKN Center itu kan biasanya ngundang beberapa wakil talkin dari luar ya Pak. Jadi pas waktu itu yang ngisi hikmat ilmiah itu wakil talkin dari Cianjur, Kiai Asep ya Pak. Pakai Asep Kiai Asep Samsu. tuh pertama kali. Asep Budaya. Iya betul. Apa Isman setelah talkin zikir, berkenalan dengan TKN, apa sih membuat kan sampai gini, setelah Isman di BSI kan ngambil kuliah jurusan Informatika. Teknik Informatika, Iya, TI ya, TI. yang D3 kan. Iya. Akhirnya Isman tuh akhirnya berkhidmat lagi di lembaga keuangan yang di sini, Koperasi Nasuha. Betul. Koperasi Nasuha. Apa sih menyebabkan Isman ini sampai Isman itu kan kalau forum-forum manakib di TKN Center jadi petugas. Betul. Nah, apa sih yang menyebabkan Pak Isman, apakah ada sesuatu yang terjadi perubahan ketika setelah talkin, dalam arti perubahan itu bukan berarti ini ya yang dulu itu jelek, dalam arti adakah sesuatu yang membuat Isman ini menjadi lebih bersemangat mengerjakan sesuatu atau apa gitu? Iya. Sejauh ini alhamdulillah terus ya kita dibimbing dari semenjak lulus pun alhamdulillah dilibatin di beberapa lembaga yayasan yang di bawah Pak Kiai Wahyudin. Jadi alhamdulillah bisa berkhidmat tuh. Iya. Begitu Pak. Cuma kalau untuk pengalaman spiritual, perubahan sementara alhamdulillahnya bisa
bisa disesatkan bersama dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, alhamdulillah itu. Kok disesatkan? Gue ngeri juga nih gue nyesatin ente nih. Betul Pak. Jadi suatu kebahagiaan itu ketika bisa berkumpul sama orang-orang soleh gitu. Betul Pak, alhamdulillah itu. Emang banyak orang soleh ya? Luar biasa Pak, ini di TKN Center ini tempatnya orang-orang soleh Pak. Luar biasa nih. Isman. Alhamdulillah Isman ya. Iya. Nah sekarang kan Isman aktif di Koperasi Nasuha ya. Betul Pak. Itu bisa cerita sedikit gak tuh Koperasi Nasuha itu? Maksudnya di bagian apanya Isman? Jadi di Ikhwan khususnya yang ada di Jakarta ya Pak. Alhamdulillah di Rawamangun TKN Center. Alhamdulillah sekarang sudah 3 tahun kurang lebih sudah memiliki lembaga keuangan koperasi syariah. BMT Nasuha. Jadi diharapkan, dihimbau para jemaah khususnya Ikhwan Akhwat pengennya menjadi anggota gitu khususnya. Jadi untuk di bidang ekonomi, di bidang ekonominya para jemaah lah untuk Ikhwan gitu Pak. Jadi kami ada koperasi itu. Jadi ini koperasi yang banyak, bukan banyak tapi yang didirikan oleh para aktivis TKN Center di Jakarta. Betul, ya. Pak. Itu khidmat itu Isman ya. Iya. Pertama mundur sedikit Pan, tadi ada yang lupa saya mau nanya. Pertama kali ke Suryalaya tahun berapa ya? Pertama kali ke Suryalaya itu, nah alhamdulillah jadi waktu sambil kuliah, jadi sambil dampingin Pak Kiai Wafi. Alhamdulillah itu. Safari dakwah. Safari dakwah, kadang jadwal beliau misalkan di mana, jadi sering dampingin beliau tuh. Alhamdulillah. Jadi di sisa libur kuliah atau enggak lagi pas enggak masuk kan kuliah seminggu paling 3 hari. Jadi sisanya itu ngawal dampingin beliau lah begitu. Iya. Ke safari dakwah ke berbagai dari Jakarta sampai Jawa Tengah, Jawa Barat ikut alhamdulillah sampai ke Pekanbaru malah. Sampai kemana aja tuh Man? Di luar Jawa? Di luar Jawa. Pekanbaru malah pernah diajak ke Malaysia tuh sama beliau. Masya Allah. Alhamdulillah. Berkah ngiring kiai. Alhamdulillah. Itu Isman kan masih kuliah ya? Betul Pak. Masih kuliah. Jadi pas ke Tasik itu masih ingat nggak? 2016. Iya 2015 lah udah mulai itu. Berarti itu Pangarsaba sudah wafat. Sudah wafat. Jadi belum sempat ketemu ya Pak secara fisik. Ya. Apa kesan pertama kali ke Suryalaya Isman waktu pertama kali ke sana? Pertama kali paradigma yang sempat tahu. Jadi Suryalaya itu buat pengobatan ya Pak, pengobatan kayak gitu. Tapi setelah ke sana ternyata yang dimaksud pengobatan itu ternyata pengobatan rohaniah ternyata. Bukan hanya orang-orang yang terkena nafsa. Betul. Tapi kita pun yang kata orang bilang sehat sebenarnya juga bermasalah rohaninya. Betul. Apa yang menarik dari Pontren Suryalaya Isman? Luar biasa enggak dari mana-mana ya, dari berbagai negara malahan gitu. Jadi enggak luar biasa pokoknya pesantren Suryalaya. Isman kan belum pernah jumpa Pangarsaba. Betul. Kok sampai yakin beliau itu menjadi pembimbing rohani Isman? Melalui para wakil talkinnya, melalui para pembimbing, alhamdulillah secara bisa dibimbing dan lebih nyaman secara lebih enak lah gitu Pak. Gitu ya. Jadi mengalir ya hidup ya. Mengalir betul Pak, mengalir. Sampai akhirnya Isman mulai full di Koperasi Nasuha itu setelah lulus kuliah itu langsung ya kalau nggak salah ya. Langsung Pak. Jadi Isman ini termasuk salah satu bagian dari pendiri sebenarnya Koperasi Nasuha seperti itu, dan akhirnya ketemu jodoh nikah tahun 2021 nikah itu 2021. Kok berani masih muda Isman menikah? Udah ditarik sebenarnya Pak gitu. Ditarik gimana? udah lama juga, hubungan udah lama sampai kapan komitmen gitu ya. Betul gitu. Jangan dilamain lah buat pemirsa yang masih jauh ya. Iya. Jangan ngikutin sampai Gus Anies, Gus Irfan, jangan itu. Jangan. Gitu. Begitu, Pak. Untuk kisah spiritual yang ininya sebenarnya Kisah apa? Maaf. Spiritual atau apa? Sebenarnya kisah berTKN-nya
ngalir aja gitu Pak, belum ada Ngalir. yang ini. Saya masih bangor juga gitu Pak, Nggak secara apa-apa. pengamalan masih bangor gitu Pak. Apa Isman melihat sosok Pangersabah seperti apa? Melihat Meski gini, tidak Isman termasuk yang belum pernah jumpa secara jauh dengan Pangersabah, tapi khidmatnya kuat, ya kan? Ikut beasiswa, terus ikut dampingi safari dakwah, ikut mengembangkan koperasi Nasuha, dulu pernah terlibat juga dalam program-program LDTKN Radis. Kan Isman belum ini, Kang Isman belum pernah jumpa Pangersabah. Iya iya. Jadi merasa dibimbing dan mungkin Apa rasa bimbingannya seperti apa tuh yang dialami? akhirnya ngalirlah sampai sekarang bisa berkhidmat di Rawamangun ini di TKN Center, terus bisa bisa keliling-keliling bareng Pak Kiai Wahfi, bisa berkumpul sama orang-orang soleh. Mungkin itu salah satu bimbingan dari beliau, mungkin akhirnya dibimbing ke ternyata dikumpulkan bersama Ikhwan akhirnya gitu kan. Mungkin itu salah satu bimbingan beliau yang membuat saya yakin gitu. Akhirnya tiap pertemuan teman akhirnya ujung-ujungnya kok bersama Ikhwan juga begitu. Begitu. Jadi walaupun dulu Isman belum ber-TKN, tetapi kehidupan yang dari SD, SMP, SMK, padahal banyak teman-teman itu langsung cari kerja. Betul. Isman bisa terseret dapat program beasiswa, di mana program beasiswa ini banyak pelibatan juga dengan kegiatan-kegiatan TKN. Iya. Setelah lulus dapat beasiswa, akhirnya bisa kerja juga di Koperasi Nasuha yang didirikan oleh pegiat TKN di Jakarta. Itu sesuatu yang blessing ya, mana berkah tersendiri itu ya. Betul Pak. Sempat lulus kuliah, wah pengen nyari di tempat lain mencoba gitu. Coba tapi akhirnya mungkin enggak kesini lagi intinya gitu Pak. Di sini kerja bisa nikah pun juga bisa dapat istri, amalia juga tetap jalan terjaga. Betul. Jadi ada kerja, ada khidmatnya juga lengkap. Iya, lengkap Pak. Dari mulai pendidikan kalau dari awal ya. Pendidikan di Rawamangun di TKN Center, khidmat di Rawamangun juga, nikah di Rawamangun juga gitu. Iya. Nikahnya kan kamu di Cibitung. Oh di Cibitung betul. Iya. Tinggal di Cibitung. Emang dulu yang di Rawamangun dengan siapa nikahnya? Enggak, yang di Cibitung. Gitu. Aduh, nyonya maafin. Gitu. Alhamdulillah. Jadi terakhir tadi yang belum terjawab ini, Isman melihat sosok Pangersabah seperti apa? Meskipun belum pernah jumpa secara zahir. Beliau itu alim arif ya gitu, bijaksana, lebih kiai umum gitu Pak. Cuma lebih kiai umum, lebih arif, lebih lembut beliau itu gitu Pak. Cuma itu. Lebih lembut. Masya Allah. Kiai umum maksudnya gimana kiai umum? Maksudnya melihat figur-figur para kiai lah gitu. Figur-figur para kiai. Begitu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Isman nih. Alhamdulillah. Gitu. Gimana? Udah isi ya? Istri udah. Ini pengantin baru setahun ya? Alhamdulillah besok ketemu Agustus itu. Awal Agustus itu persis 1 tahun Pak. 1 tahun ya. Mohon doa aja dari para jemaah nih, dari pemirsa. Doa sih insya Allah sih jalan terus. Tapi yang penting ini tugasnya itu harus dijalanin terus. Ya. Supaya cepet dapat anak. Amin. Thank you ya. Iya, nanti sama-sama. kita lagi. Ini baju waktu Isman ke mana? Coba. Nih jadi tek langsung lihat Langkawi Malaysia. Jadi ini pas banget tadi sebelum dikabarin, sebenarnya ini diajak podcast ini udah lama ya Pak. Cuman waktunya yang belum pas. Betul Pak. Jadi di jalan tadi tiba-tiba dikabarin podcast, tapi pas pakai baju dari oleh-oleh dari Pak Guru Zuki nih, alhamdulillah dari Malaysia ya Pak. Malaysia. Sempat rombongan dari Jakarta main ke safari dakwah ke Malaysia ya Pak. Diajak, terima kasih banyak teman-teman di Malaysia ya Pak. Begitu. Alhamdulillah ini oleh-olehnya nih. Oleh-olehnya Langkawi, Malaysia, Bukit Mak Cincang. Naik gondola. Di atas bukit-bukit Pak. Iya. Cerita ke istri pengen ikut. Itu yang di Cibitung atau di Rawamangun? Yang di Cibitung. Gak ada yang di Rawamangun.
Habis tadi kepleset sih. Jokes man, jokes. Gitu. Ya oke Isman, alhamdulillah mudah-mudahan Isman sehat. Salam juga buat Nyonya di rumah. Amin. Terima kasih banyak nih Kang Isman.